Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan di dalam ibadah salat hal yang dirindukan oleh siapapun, dan kekhusyuan yang dirasa oleh yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab dirinya tidak akan terlambat di dalam ibadah kepada Allah. Bahkan di saat hilang akan ditangisi, di saat terlambat ia akan gundah, karena ia sudah menemukan manisnya ibadah kepada Allah, yaitu khusyuk. Dan khusyuk ini adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun rindu untuk khusyuk. Bahkan diancam oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la khusyu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak khusyuk. Enggak ada nilainya salatnya. Karena Allah tidak akan menerima ibadahnya orang yang ghafil, yang lalai. Maka menghadirkan kekhusyuan ini adalah sangat penting. Dan tentu itu semuanya adalah bisa dilatih. Dan semuanya kembali kepada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dalam urusan sabar dan salat. Salat, kualitas salat ibadahmu, kualitas apapun dalam urusan ibadah, hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk sangat penting. Dan hindari hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan kita. Perhatikan hal-hal yang akan membantu kekhusyuan kita. Karena memang ya kehidupan kita di dunia, ini tentu hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sangat banyak. Akan tetapi hal-hal yang membantu kekhusyuan juga ada. Dan ini sudah dijelaskan semuanya oleh para ulama. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat agar supaya kita khusyuk sangat panjang lebar dijelaskan oleh para ulama. Dan memang sekelas kita tentu khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam sangat berat. Karena memang ya, orang khusyuk itu bukan berarti lupa manusia, lupa kanan kiri, enggak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah bersabda, jika engkau sholat kok di kanan kirimu ada anak kecil, maka dipercepatlah sholatmu. Bagaimana sholat kok ngurus anak kecil di kanan kiri? Karena khawatir anak kecil di kanan kiri itu akan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan jiwanya, maka hendaknya dipercepat. Nah ini juga khusyuk. Artinya khusyuk itu bukan berarti melulu nggak ingat apa-apa gitu, bukan kayak gitu. Khusyuk itu sesuai panduan syariat, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka khusyuk ini penting. Begitu juga bahayanya orang yang tidak khusyuk. Disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, idza qamal abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Kapan seorang hamba itu takbir menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, maka Allah langsung menghadap kepada hambanya. Allah langsung memperhatikan hambanya. Siapapun itu. Pokoknya kalau sudah hamba Allah, manusia menghadap ke kiblat, takbir, sholat, Allah langsung menghadap kepada hambanya.
Dalam arti menghadap kepada hambanya itu ya maksudnya siap-siap memberikan ridho, siap-siap memberikan pengampunan. Artinya dia diperhatikan dalam awasan Allah, dalam pantauan Allah. Faidal tafata ila waroihi. Kalau ternyata orang yang sholat itu kok menoleh, jasadnya itu menoleh, mukanya itu menoleh ke belakang. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Ini orang yang lagi sholat sempat menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku. Nah ini teguran dari Allah. Hambaku lagi sholat nih, hambaku lagi sholat menghadap kepadaku, tapi dia menoleh pandangannya ke sana. Berarti dia telah melihat sesuatu lebih baik daripada aku. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada Allah. Allah yang maha hebat, Allah yang maha baik. Tapi ada seorang yang gitu tidak khusyuk, menoleh ke sana kemari. Kemudian itu kalimat pertama kalau ada seorang hamba lagi sholat kemudian noleh ke belakang. Fa idzal tafata tsaniya, kalau seorang hamba tadi itu menoleh lagi ke sebelah kiri, maka Allah pun berfirman seperti itu. Oh, ada sesuatu yang lebih baik mungkin daripada aku, sehingga dia harus menoleh ke kiri. Kemudian kalau saumpama iltafata tsalitsa, itu menoleh itu hamba ketiga, maka a'radallahu anhu, Allah berpaling dari itu hamba. Allah tidak peduli lagi itu hamba. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika berpalingnya jasad menjadikan Allah berpaling, fa kaifa, bagaimana kalau berpalingnya hati? Bagaimana hati kita kalau nggak ingat Allah lagi sholat? Lu jasad aja, muka lagi takbir gini, noleh gini, Allah ngomong, oh berarti ada sesuatu yang lebih baik daripada aku. Noleh gini, oh masih ada sesuatu yang lebih baik daripada aku. Noleh lagi 3 kali, sudah, aku lepas dari dia, kata Allah. Loh ini urusan jasad loh. Nggak khusyuknya jasad menjadikan Allah berpaling dari hambanya. Lalu bagaimana nggak khusyuknya hati? Mungkin jasadnya diem, tapi hatinya kemana-mana, mikir utang, ya kan? Mikir jodoh nggak ketemu barangkali ya ini. Yang jomblo ini, atau mikir apa ini kan, lah ini bagaimana ini? Makanya sampai ada sebuah cerita panutan. Ada seorang ulama, ustadz, kiai, santrinya itu terlebih dahulu menjadi wali daripada gurunya, dan bisa jadi seperti itu karena ketulusan seorang santri, nurut patuh kepada gurunya, nggak ada jelek prasangka kepada gurunya, selalu hormat kepada gurunya. Akhirnya dia mendapat futuh dulu itu santri, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Lah santri ini bermakmum di belakangnya gurunya jadi imam. Akhirnya di saat gurunya jadi imam, diketemukan oleh santrinya gurunya ini berlepotan dengan darah yang banyak yang keluar dari bajunya. Sehingga sang murid ini apa? Aku akan membatalkan sholatku karena aku menemukan guruku berlepotan dengan najis, darah yang begitu banyak. Akhirnya dibatalin. Kemudian setelah selesai sholat, maka sang murid tadi ngadep, punten Pak Guru, punten Guru Ustadz, tadi aku membatalkan sholat, tidak jadi mengikut engkau mufarokoh. Ada apa? Karena aku menemukan di bajumu berlepotan dengan darah. Ditengok oleh gurunya, nggak ada darah ini. Baju putih bersih kayak gini, ada darah gimana? Nggak ada darah. Ada guru tadi, banyak darahmu. Akhirnya dipikir-pikir, oh Masya Allah, anak ini sudah kasaf, anak ini sudah nyampe Allah terlebih dahulu. Iya. Maksudnya tadi bajuku banyak darahnya itu apa? Gurunya itu lagi nulis kitab belum selesai, berhenti di bab haid. Jadi lagi sholat kepikiran bab haid, bab darah belum kelar-kelar. Lah santrinya sudah nyampe dulu ke makom mukasyafah, akhirnya menemukan gurunya kok mikir bab haid ini. Akhirnya di bajunya berlumuran dengan darah. Nah ini bisa jadi seperti itu, ya kan? Orang soleh ya bisa jadi seperti itu. Ya, artinya apa? Ya memang ada orang nggak khusyuk itu ada kan gitu kan. Ya mending kalau ternyata ibarat yang menyita pikirannya, menyita hatinya kok ternyata urusan ilmu. Tapi kalau urusan dunia yuk sia-sia belaka kan gitu. Sia-sia belaka. Makanya amalia sholat yang nggak ada khusyuk nggak diterima oleh Allah. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam kitabnya menyebutkan syarat sahnya sholat itu ya diantaranya khusyuk. Syarat sahnya sholat khusyuk. Namun kebanyakan ulama ahli fikih tidak memasukkan itu. Tapi khusyuk termasuk syarat sahnya diterima sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu penting urusan khusyuk, maka ayo kita latih agar supaya kita ini bisa khusyuk. Lalu bagaimana agar supaya kita bisa khusyuk, Pak Ustadz?
Diajarkan oleh para ulama, syarat khusyuk itu ada dua. Ada syarat dohir, ada syarat batin. Ada syarat dohir, ada syarat batin. Adapun syarat batin ini terbagi menjadi tiga. Mohon maaf, syarat dohir dulu. Syarat dohir terbagi menjadi tiga. Syarat dohir sebelum sholat, syarat dohir di dalam sholat, syarat dohir setelah sholat. Syarat dohir sebelum sholat adalah jauh-jauh menyiapkan waktu untuk sholat. Jauh-jauh. Artinya apa? Sebelum masuk waktu sholat sudah kita persiapkan. Jangan biasa nyuri-nyuri waktu sholat. Ngambil celah-celah kesempatan dalam kesempitan hanya untuk sholat. Ini dijamin gak khusyuk. Maka biasakan jauh-jauh. Jauh-jauh apa? Duhur jam 12. Ya sudah, setengah 12 saya harus istirahat. Atau kalau enggak disepakati. Baik, sholat berjamaahnya jam setengah 1. Jam 12 istirahat, ya kan, sholat berjamaah setengah 1. Ini enggak ganggu nanti. Ya, jadi jauh-jauh waktu sholat sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, jangan melaksanakan sholat sambil menyambi melakukan aktivitas. Jangan. Sudah, kalau urusan sholat fokus. Tokomu tutup, ya kan, komputermu tutup, HP-mu tutup. Jangan sampai nyambi. Ya, sholat jangan sampai nyambi mengerjakan sesuatu. Apalagi contoh, sholat sambil nunggu hasil maksud dari WA. Ada tender 1 triliun nanti dikabari melalui WA. Dan di sela-sela nunggu WA itu sholat, enggak dijamin enggak khusyuk. Ada WA bunyi, deng-deng-deng, itu udah bingung, wah ini kayaknya tendernya ini. Lupa Allahnya. Maka jangan kayak gitu. Ya. Biasanya kayak gitu itu biasanya khusus para ibu-ibu itu. Maka jangan sholat dengan menyambi sesuatu, tetapi fokuskan murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo jangan sampai sholat dengan menyambi mengerjakan sesuatu. Ini umumnya biasanya dilakukan oleh kaula ibu-ibu ini biasanya ini. Tapi insya Allah ibu-ibu yang soleha, khusyuk sholatnya banyak. Namun hal ini perlu kami sampaikan karena memang biasanya kayak gitu. Ada seorang ibu itu sholat duha sambil goreng tempe. Wah, kalau sholat duha sambil goreng tempe dijamin gak khusyuk. Iya kan gitu. Lagi sholat Allahu Akbar, kedengaran bau gosong, bingung dia, sholatnya dipercepat, akhirnya selesai, tak taunya tempe tetangganya yang gosong. Nah ini kan bahaya. Atau sholat nunggu iklan sinetron, wah ini juga bahaya ini, ya kan? Ini kan biasanya orang yang ketagihan nonton televisi itu nonton sinetron itu nunggu iklan sholat duha, giliran lagi sholat duha, iklannya sudah habis, sinetronnya nongol, bingung dia. Jangan seperti itu. Fokus ibadah karena Allah, enggak usah nyambi dengan apapun. Tokonya tutup, rezekimu sudah diatur, ya kan? Rezekimu sudah diatur, sudah. Yang beli itu sudah diatur oleh Allah, maka tidak akan berkurang dengan engkau fokus ibadah. Tidak akan berkurang. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, proses kesempurnaan ibadah sholat. Sebelum sholat ini hendaknya dilakukan dengan kesabaran dan tenang. Apa itu? Ngambil wudhu, gak usah buru-buru. Dengan ketenangan, kesabaran, sunnah-sunnahnya diamalkan. Membasuh tangan dulu dengan bersih. Kemudian kumur-kumur. Pokoknya lakukan dengan ketenangan. Kemudian memakai imamah, kalau bisa memakai imamah seperti ini. Memakai gamis kalau bisa. Kalau enggak ya sudah memakai baju yang menutup aurat. Itu pun dengan sabar. Penuh dengan ketenangan, menuju masjid pun gak boleh berlari-lari, berburu-buru, ya kan? Pokoknya penuh dengan ketenangan, karena engkau akan menghadirkan satu hati yang akan menghadap kepada Allah, maka jangan laksanakan dengan buru-buru, semuanya dengan ketenangan dan penuh kesabaran, ya. Apalagi ke masjid gak usah buru-buru, makanya ke masjid biar gak buru-buru itu jauh-jauh, karena kalau ke masjid buru-buru ngejar sholat, coba Fatihahnya ngos-ngosan, balapan dengan nafasnya itu, jadi gak khusyuk itu, maka jangan buru-buru.
Kemudian jangan lupa ya, laksanakan qobliyah sholat kalau ada. Ya, qobliyah sholat laksanakan. Qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib laksanakan. Karena itu akan mempengaruhi kekhusyuan kita. Kemudian jangan lupa melafatkan niat, itu juga penting. Talafudzu bin niat, ya, melafatkan niat itu disunnahkan, dianjurkan karena akan membantu kekhusyuan ibadah kita. Ini orang lagi aktivitas nih, padat aktivitas. Mungkin ada orang yang punya perumahan proyek, lagi ngontrol perumahannya. Mungkin ada orang yang bertani, ngontrol tukang cangkul atau ke apa. Maka di saat dia capek kayak gitu, mau sholat diingatkan husolli fardhu duhri. Maka mengingatkan pada dirinya, ayo kamu sholat, ngadep kepada Allah yang khusyuk. Maka melafatkan niat di dalam sholat itu juga penting. Itu adalah membantu kekhusyuan di dalam ibadah. Baik, itu syarat dohir yang berkenaan sebelum ibadah. Adapun syarat dohir di dalam ibadah sholat itu adalah apa? Hafal semua bacaan sholat. Hafal semua bacaan sholat, baik bacaan rukun dan juga bacaan sunnah. Bacaan rukun sudah jelas, apa itu takbiratul ihram, apa itu baca fatihah, apa itu tasyahud akhir, apa itu baca sholawat kepada Nabi, apa itu salam. Ini harus hafal itu. Kemudian sunnah-sunnah, doa i'tidal, doa ruku, doa sujud, ini harus hafal. Jangan sampai sholat nggak hafal bacaan sholat, akhirnya bengong. Nah ini termasuk adalah syarat dohir yang berkenaan dengan pekerjaan sholat. Kemudian mengamalkan semuanya rukun-rukun sholat. Mengamalkan semuanya rukun-rukun sholat. Rukun fi'li, rukun qalbi, rukun maknawi. Ini juga termasuk adalah syarat untuk agar supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Adapun yang ketiga adalah syarat khusyuk yang berupa dohir ba'da sholat. Apa ba'da sholat itu? Setelah sholat hendaknya dzikir, ya. Jangan langsung mantarokal wirid fahuwa kal kirit. Nah ini ada pepatah, mantarokal wirid fahuwa kal kirit. Barang siapa yang meninggalkan dzikir setelah sholat, maka itu seperti hanya monyet, ya kan? Hanya monyet yang nggak mau dzikir itu, ya. Maka hendaknya setelah selesai sholat adalah dzikir, karena setelah selesai sholat itu momen-momen istijabah itu masih nempel, momen-momen pekabulan doa itu masih nempel. Maka dzikir yang termaktub sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, baca istighfar, ya, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, ya la ilaha illallah, ya kan, baca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Loh ini penting, ini akan membantu kekhusyuan ibadah kita. Kemudian jangan lupa ba'diyah sholat. Ini juga penting. Ba'diyah sholat juga penting. Ini akan membantu kekhusyuan kita. Ya, jadi khusyuk itu mulai sebelum sholat, di dalam sholat, di luar sholat. Ini semuanya harus kita pondasi untuk agar supaya tidak masuk wilayah lalai. Ya, agar tidak masuk wilayah lalai. Maka jika ada ba'diyah sholat maka laksanakan. Dan jelas ba'diyah itu hanya ba'diyah duhur, ya kan, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, tidak ada ba'diyah asar dan tidak ada ba'diyah subuh. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat dohir sudah dijelaskan dan mudah-mudahan bisa diamalkan, karena syarat dohir lebih gampang. Itu sudah kita lakukan sehari-hari, tinggal disempurnakan. Yang paling penting ini syarat batin. Syarat batin yang penting ini. Bagaimana syarat batin itu? Syarat batin adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Syarat batin adalah jika engkau beribadah kepada Allah, hadirkan seakan-akan kau melihat Allah. Seakan-akan kau melihat Allah. Namun ini bukan kelas kita. Tak mungkin Allah nampak di pelupuk mata kita, nggak bisa. Karena banyak hijab, banyak dosa yang pernah kita perbuat, banyak kesubhatan dinding-dinding
yang menjadikan sebab kita ini tidak akan nyampe wilayah itu. Tapi pada waktunya insya Allah kita nyampe. Pada waktunya, sesuai izin Allah, sesuai pertolongan Allah. Baik kalau memang tidak mampu di saat kita sholat melihat Allah secara langsung, maka baik, ya sudah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Maka harus menghadirkan di dalam diri kita bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah. Maka di saat kau sholat takbir Allahu Akbar, maka hadirkan bahwasanya dirimu ini lagi menghadap kepada Allah. Allah dat yang maha agung, dat yang memberi rezeki, dat yang memberi kesehatan, dat yang memberikan segala solusi dari apa yang kau permasalahkan dari urusanmu. Nah itu harus menghadirkan seperti itu. Maka apakah layak anggota tubuhmu tidak tenang di saat kau menghadap kepada Allah seperti itu? Apakah layak hatimu kemana-mana, terlena, menghayal dalam urusan dunia, sedangkan kau menghadap kepada Allah? Kasih contoh, jangan ngadep kepada Allah. Wis gini saja. Wahai seorang menantu, ini yang sudah nikah, menantu tiba-tiba kamu sholat dekat mertuamu, gimana sholatmu? Ayo coba. Biasanya menantu sholat kayak capung minum air, lap gitu, tapi gara-gara di samping mertuanya, iya kan? Waduh, takbirnya lama, Allah, sampai gemeter. Iya kan? Takbirnya lama sekali. Ini ada mertua aja. Iya kan? Ini mertua. Padahal mertua ngasih apa? Ngasih anaknya tok. Iya kan? Ngasih anaknya tok, setelah itu diucul suruh nyari rezeki sendiri. Iya kan? Ngasih anaknya tok, itu takbirnya lama sekali. Sudah gitu bacaan Fatihahnya di fase-fasein. Etak biasanya an'amta. Wow, sampai kayak gitu. Maksud di fase-fasein loh. Kenapa? Karena ini ada mertua dan sungguh khusuk dia karena ada mertuanya. Dan juga nggak elok, nggak pantas lah menantu sholat dengan mertua kok deladapan gitu, anggota tubuhnya garuk-garuk sana sini, nggak layak. Loh ini dengan mertua seperti itu, bagaimana dengan Allah yang memberi segala-galanya? Maka hadirkan Allah, bahwasanya kita itu diperhatikan oleh Allah, gerak-gerik kita diperhatikan oleh Allah. Maka jangan kemana-mana. Memang hati 100% menuju Allah tidak bisa. Karena kita hidup di dunia. Mungkin di saat sholat kita baca Fatihah khusyuk, baca Fatihah gitu, tiba-tiba ingat ini, kembali lagi ingat Allah. Tiba-tiba ingat ini, kembali lagi ingat Allah. Kalau kelas kita ya khusyuknya masih kayak gitu. Ngilang, ingat kembali lagi kepada Allah. Hilang lagi, kembali lagi kepada Allah. Hilang lagi, kembali lagi kepada Allah. Ya wajar. Ya wajar. Mudah-mudahan dengan seperti itu sholat kita diterima oleh Allah. Jadi menghadirkan dirinya adalah dilihat oleh Allah, dan juga menghadirkan rasa malu kepada dirinya kalau diketemukan ternyata hatinya lalai kepada Allah. Lagi sholat Allahu Akbar kok ternyata harusnya memaknai dari apa yang ia baca di dalam sholat, tak taunya hatinya kok ingat kunci, ingat ini. Kita harus merasa malu, nggak boleh kayak gini. Kembali lagi ingat kepada Allah, kembali lagi ingat kepada Allah, kembali lagi ingat kepada Allah. Dan juga membantu agar supaya kita ini bisa ingat kepada Allah adalah memahami isi bacaan sholat. Itu membantu. Kalau kita menghadirkan Allah melihat kita kok agak berat, ya sudah minimal bacaan Fatihah ngerti artinya, doa sujud ngerti artinya, doa rukuk ngerti artinya. Itu aja dulu ditelateni sampai nanti dikasih oleh Allah kekhusyuan yang sesungguhnya. Imam Abdullah Al-Haddad beliau pernah berkata, aku riyadhah, latihan khusyuk, belajar khusyuk berpuluh-puluh tahun, disebutkan berpuluh-puluh tahun, baru setelah aku belajar khusyuk berpuluh-puluh tahun baru dikasih khusyuk oleh Allah. Jadi harus ada latihan sampai nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sungguh sangat berat kalau bagi kita mulai dari awal sampai akhir ingat Allah terus, sangat berat sekali, sangat berat. Karena dulu di zaman para sahabat sendiri, dulu sempat ada lomba siapa yang paling khusyuk sholatnya. Nggak ada yang berani ngangkat tangan, padahal ada Abu Bakar, ada Umar itu. Nggak ada yang berani, tiba-tiba Sayyidina Ali ngangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, kalau kamu khusyuk nanti tak kasih ridaku ini. Maka Sayyidina Ali langsung sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Dan Sayyidina Ali di saat takbiratul ihram khusyuk, berdiri membaca Fatihah khusyuk, rukuk khusyuk, sujud khusyuk, i'tidal, khusyuk semuanya. Namun giliran tahiyat akhir, ingat sebentar lagi dapat ridanya Rasulullah. Akhirnya dia mengucapkan salam. Biasanya Sayyidina Ali itu kalau beliau setelah selesai sholat itu mukanya berbinar-binar, senang, kayak dapat duit 1 triliun gitu. Sayyidina Ali itu begitu gembira, senang kalau beliau setelah selesai sholat. Tiba-tiba
di saat beliau selesai sholat waktu itu ternyata beliau sedih. Setelah tengok, kenapa Ali? Iya ya Rasulullah, dari awal khusyuk, tiba-tiba di saat mau salam ingat hadiah yang bakal engkau beri. Sekelas para sahabat khusyuk masih dilatih, apalagi sekelas kita. Tapi yang jelas belajar khusyuk biar ibadah kita berkualitas. Wallahu a'lam bishawab.